I'm ostracized and traumatized by everything I'm not alright. I'm lost inside, and anything I say you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly. Hand your boy the trophy. Patience is holy moly. I got him hating on me like Michael. Yo, konnichiwa. Di video kali ini Mimin mau ngelanjutin volume 21. Buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, Mimin saranin buat nonton dulu supaya kalian tuh nggak bingung sama alur ceritanya. Tapi sebelum lanjut videonya, buat kalian semua yang baru bergabung atau baru mampir ke channel ini, bantu channel ini dengan cara klik tombol like, tombol subscribe, juga nyalain loncengnya agar video-video di sini semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Yaudah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas ke videonya. Cerita dimulai. Ketika Zegion dan Vega sedang bertarung, Ramirez di sini masih mengkhawatirkan tentang Dino. Dia telah membunuh Dino berkali-kali, namun belum ada tanda-tanda bahwa Dino bisa melawan kehendak dari Veldue. Namun jika nantinya Dino dan rekan-rekannya tetap nggak bisa lepas dari kehendak Veldue, Ramirez berniat untuk memenjarakan mereka ke penjara labirin. Itu karena Ramirez tidak ingin membunuh mereka. Diketahui, penjara labirin adalah ruang khusus yang dibuat Ramirez berdasarkan koridor tak terbatas milik Rimuru. Bahkan diketahui, penjara labirin ini memiliki otoritas sendiri yang selalu berpindah-pindah tempat sampai nggak bisa terdeteksi. Dan karena itulah melarikan diri dari tempat itu pasti sangat mustahil. Di saat Ramirez masih kesulitan memikirkan apa yang harus dia lakukan kepada Dino, datanglah Suna yang berkata kepada Ramirez, "Nona Ramirez, bisakah kau menyerahkan kasus Dino kepadaku?" Mendengar itu, Ramirez pun langsung bertanya pada Suna, apakah Suna beneran serius mau menangani kasus kali ini. Bahkan Benimaru saat itu juga terlihat cemas. Namun saat itu Suna hanya tersenyum, seolah dia yakin bisa menangani semuanya. Di sisi lain, Dino saat ini juga udah kelelahan karena dirinya ternyata udah mati berkali-kali. Bahkan diketahui, saat ini Dino udah terbunuh sebanyak 4 kali. Dan sejujurnya, setelah terbunuh berkali-kali, Dino merasa terbiasa. Dino pun perlahan-lahan mulai memegang kendali kekuatannya sendiri dan merasakan tubuhnya yang lebih nyaman dari sebelumnya. Tapi sayangnya dominasi dari Veldue masih belum hilang. Di sini, Dino pun penasaran kenapa Ramirez melakukan semua ini. Jika itu cuma untuk balas dendam, Ramirez nggak mungkin bertindak seperti ini. Apalagi Ramirez bukan orang yang seperti itu. Dino pun terus memikirkan apa yang sebenarnya sedang Ramirez rencanakan. Sampai pada akhirnya Dino pun mengetahui Ramirez marah kepada Dino karena Dino mematuhi perkataan dari Veldue. Kemungkinan Ramirez juga udah tahu bahwa Dino sedang didominasi oleh Veldue. Mungkin itu alasan kenapa siksaan ini terjadi. Begitulah yang ada di dalam pikiran Dino. Dino yang udah tahu semuanya pun kemudian berkata kepada rekan-rekannya selain Vega, "Kalian harus tahu, mereka ternyata ingin mencari tahu bagaimana tentang kematianku. Dan mereka ingin mempengaruhi otoritas mereka untuk melenyapkan dominasi dari Veldue." Diketahui, dominasi Veldue berada di skill Ultimate Heavenly King Astarte milik Dino. Dan bisa dibilang, satu-satunya cara untuk mematahkan ini hanyalah dengan kematian. Namun jika mati berarti semuanya selesai, ada cara lain. Mereka harus menimpa otoritas itu dengan otoritas yang lain. Dan seperti yang kita tahu, selain skill malaikat, Dino juga memiliki skill ultimate seri iblis. Itu adalah Slothful King Belphegor. Dan karena itulah Dino pun berniat menggunakan kekuatan ini untuk mengganggu otoritas dari Veldue. Namun sejujurnya, Dino masih ragu hal itu bisa dilakukan. Bahkan konsekuensinya, Veldue mungkin akan mengetahui jika Dino dan rekan-rekannya sedang mencoba mengkhianati dirinya. Dan saat itu tiba, mereka semua akan dihancurkan dan dilenyapkan dari dunia. Namun gak lama setelah itu, terdengarlah suara yang bergema di pikiran Dino. Suara itu berasal dari Suna. Dino yang mendengar suara Suna itu pun berkata di dalam hati, "Aku sangat takut Suna marah. Tapi sejujurnya, aku lebih takut dia berkata lembut begitu setelah aku membuat onar di sini."
mungkin dia akan melakukan sesuatu. Namun sebaliknya, Suna saat itu terus membimbing Dino untuk melepaskan dominasi yang mengikat dirinya. Dan karena itulah, Dino pun memutuskan untuk mengikuti perkataan dari Suna. Dia pun saat itu menguatkan tekadnya dan kemudian berkata kepada rekan-rekannya, "Teman-teman, aku telah mengambil keputusan. Aku ingin hidup seperti yang aku mau. Aku menginginkan kebebasan." Mendengar itu, Pico dan Garcia pun berkata pada Dino, "Kenapa nggak dari tadi aja? Kau bahkan udah dibunuh sebanyak 4 kali. Kenapa malah tiba-tiba berubah sekarang?" Namun sebenarnya mereka berdua di sini juga setuju sama pendapat dari Dino. Bahkan kekuatan mereka yang tersisa sebenarnya nggak cukup untuk melarikan diri dari labirin, dan hanya ada kematian jika mereka melawan. Namun di sini, Dino sebenarnya masih agak ragu karena Dino juga mengkhawatirkan tentang Mai. Dia pun kemudian bertanya kepada Mai apa yang akan Mai lakukan jika mereka kembali ke kubu Rimuru. Namun ternyata Mai juga mendukung pendapat dari Dino dan bersedia mengikuti Dino sampai akhir. Dan setelah itu Garcia, Pico, dan Mai berkata pada Dino, "Jika kau gagal, kami akan membunuhmu. Tapi kami percaya bahwa kau bisa." Dino yang mendengar perkataan itu pun kemudian tersenyum dan berkata, "Baiklah, sudah lama banget aku tidak serius." Tiba-tiba, mata Dino yang selalu terlihat mengantuk pun mulai terbuka lebar. Dan di sini Dino pun berniat menghapus hak otoritas yang mengikat skillnya seperti yang dilakukan oleh Obera sebelumnya. Namun efek sampingnya, mereka akan kehilangan otoritas yang diberikan oleh Veldanava. Tapi itu akan lebih baik daripada mengikuti perintah Veldue. Dino pun juga memberitahu bahwa sirkuit dominasi bisa dihilangkan dengan mengembangkan kekuatan sendiri dan melampaui serta menghilangkan sirkuit dominasi itu sendiri dengan menciptakan evolusi kekuatan. Namun tetap aja, mengevolusikan kekuatan bukanlah hal yang semudah itu. Tetap ada tingkat kegagalan yang sangat tinggi. Mendengar itu, Pico dan Garcia pun berkata kepada Dino bahwa Dino nggak boleh gagal apapun yang terjadi. Dan gak lama setelah itu, terdengarlah suara Suna yang berkata, "Saya bisa membantumu." Suna pun saat itu menegaskan bahwa dia akan membantu Dino memenangkan otoritasnya sendiri serta menyatukan ketiga rekan-rekannya supaya bisa terbebas juga. Dino yang mendengar itu pun kaget dan berkata di dalam hatinya, apakah ini beneran serius? Dia benar-benar bisa melakukan hal seperti itu. Ini adalah hal yang mustahil. Bagaimana ada orang yang mampu mempengaruhi kekuatan orang lain? Namun setelah Dino memikirkan hal itu, Dino pun tiba-tiba menyadari mungkin ada satu sosok yang bisa melakukan hal itu. Itu tidak lain adalah Rimuru. Dan karena Rimuru selalu mempunyai kekuatan yang sangat mustahil, tidak ada keraguan jika Rimuru mewarisi beberapa kekuatannya kepada bawahannya. Di sini Suna pun kembali berkata pada Dino, sebenarnya Tuan Rimuru sudah tahu apa yang akan terjadi. Dia selalu percaya kepada Tuan Dino bahwa Tuan Dino pasti akan kembali kepada kami. Bahkan saat itu terdengarlah suara Ramirez yang berkata, "Aku juga selalu percaya padamu Dino. Aku akan memaafkanmu jika kau berhasil melepaskan dominasi itu." Dino yang melihat kepercayaan rekan-rekannya itu pun sampai tersentuh. Karena sudah lama dirinya tidak merasakan perasaan yang sangat senang begini. Tidak ada seorang pun di kubu Rimuru yang meragukan dirinya. Di sini diketahui, skill ultimate Suna yang bernama Yaoyorozu merupakan kemampuan tertinggi yang dibuat Rimuru dari puncak semua keterampilan. Dan bisa dibilang, skill ultimate milik Suna ini lahir sebagai anak dari skill ultimate Rimuru yang bernama Harvest Lord Sub Nigurat. Wih, ini sih kejadian yang sangat luar biasa yang terjadi di light novelnya, yang benar-benar gak Mimin perkirakan. Dan seperti yang kita tahu, jika skill milik Suna ini ada hubungannya dengan skill ultimate Rimuru Harvest Lord Sub Nigurat, pasti tidak ada kemungkinan kegagalannya.
Dino nggak lama lagi pasti akan terbebas dari dominasi Veldue. Dino pun saat itu menggunakan skill mageran sejati Slothful King Belphegor dan mencoba untuk mengaktifkan evolusi keterampilannya sendiri. Dan karena kendali Veldue berada di dalam skill ultimate Heavenly King Astarte, Dino pun berniat menggabungkan skill ultimate seri Malaikat Heavenly King Astarte dengan skill ultimate seri Iblis Slothful King Belphegor. Karena Dino yakin dengan menggabungkan semua itu, Dino akan menciptakan otoritas sendiri. Diketahui, Dino pernah menjadi kepala penasehat dari Dewa Feldanava, dan Dino selalu berada di sisi Feldanava. Namun suatu hari, Feldanava memberikan tugas kepada Dino untuk menjadi pengamat dunia. Dan karena itulah Dino pun selalu berkeliling dunia. Namun tiba-tiba, Dino mendengar kabar yang tidak mengenakan, bahwa tuannya Feldanava telah meninggal dunia bersama dengan istri tercintanya Lucia. Dino pun saat itu marah besar setelah mendengar kabar ini. Bahkan Dino saat itu langsung mengerahkan pasukan untuk menghancurkan bangsa bodoh yang telah melenyapkan sang dewa. Bahkan diketahui, dalam skill ultimate Heavenly King Astarte memiliki kekuatan destruktif yang sangat kuat dan bahkan tidak tertandingi. Apalagi kalau Dino melepaskannya dalam kemarahan dan kebencian yang sangat luar biasa. Jadi dampak kerusakannya tidak bisa dibayangkan. Bahkan setelah Dino melepaskan kekuatan itu, suatu bangsa pun langsung hancur tanpa sisa sedikit pun. Sejujurnya, sama seperti Veldue, Dino saat itu pun berniat menghancurkan dunia karena tidak ada hal yang harus dia lakukan lagi di dunia. Dino sama sekali tidak memiliki tujuan apapun lagi. Namun di sini karena Dino masih memiliki Vico dan Garcia, dirinya pun masih melanjutkan misi sebagai pengamat dunia tanpa arti kehidupan. Namun tiba-tiba Dino pun mulai mengingat bahwa Feldanava dan Lucia memiliki anak yang bernama Milim. Sampai pada akhirnya Dino pun berhasil menemui Milim. Namun saat itu Dino masih tidak mau mengakui Milim sebagai tuannya, dan dia cuma mengawasi Milim dari balik bayang-bayang. Namun lama-kelamaan Dino pun mulai merasa bahwa ini ternyata tidak membosankan. Dino akan selalu mengawasi Milim sebagai misi terakhir dari tuannya. Karena itulah, semasa hidupnya, Dino pun terus mengerahkan semuanya untuk kemalasan. Dan pada akhirnya juga menjadi salah satu dari Raja Iblis. Bahkan diketahui, ketika Milim lepas kendali di masa lalu, Guy dan Ramirez saat itu memang menghentikannya. Namun pada dasarnya, Dino ternyata juga menolong Milim dari balik bayang-bayang. Dan begitulah cara Dino mewarisi arti hidup yang baru. Bahkan di sini juga diketahui, ketika Clement dulunya memukul Milim, Dino saat itu berniat bangun dan langsung membantai Clement di tempat itu. Namun pada akhirnya Dino pun menyadari bahwa Milim saat itu sedang berakting. Dan karena itulah Dino pun mencoba mencari tahu alasan apa yang dilakukan Milim untuk itu. Dan di sini juga Dino pertama kali menemukan Rimuru. Ketika Rimuru pertama kali menyadari kekuatan dari Dino, Dino pun saat itu mulai kagum sama Rimuru dan mulai tertarik pada Rimuru. Dan setelah cerita panjang ini, pada akhirnya Dino pun berhasil menghilangkan sirkuit dominasi yang mengikat tubuhnya. Kehendak Veldue pun saat ini benar-benar menghilang dari tubuh Dino. Nah, jadi itulah untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gue selanjutnya dan see you!